بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorof, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya, yang malam ini memasuki ayat ke-12 dari surah An-Nisa. Ayat ke-12 dari surah An-Nisa yang diawali dengan kalimat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarak. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah walakum nisfu mimati ketemu huruf nun, hukumnya idhar. Jangan diifakan, jangan dibaca walakum, jangan, atau diidghamkan walakum, tidak, idharkan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, sama, mimati ketemu alif. Illam, sama, mimati ketemu ya. Karena dari mimati itu hampir semuanya idhar. Cuma 2 huruf yang keluar dari hukum idhar, yaitu ikhfa syafawi. Ketika mim mati ketemu ba, baru ikhfa syafawi. Atau satunya lagi mim mati ketemu mim, itu idgham mutamasilin. Selain ba dan mim itu hukumnya semuanya idhar. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna, dihilangkan a-nya, tarak, min ba'di wasiyatin yusina biha awdain. Kalau sulit berhenti ditarokan, maka bisa dilanjutkan kalau napasnya nyampe. Coba saja nanti napas nyampe. Kalau napas nyampe berarti bacanya begini. Wa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdain. Kira-kira nyampe kan bos? Enggak. Ya udah, model pertama tadi tarok na, a-nya dihilangkan, tarokan. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum waladan. Wa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain. Biha mad jaiz munfasil. Arti mad panjang karena memang harus dibaca panjang. Jaiz wenang, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tergantung situasi. Munfasil karena terpisahnya mad tabi'i dalam kalimat biha bertemu dengan hamzah di dalam kalimat lain, yaitu kalimat audain, maka disebut munfasil. Kalau saja satu kalimat bergabung seperti idza jaa nasrullah, jaa mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat, maka itu bukan jaiz munfasil tetapi wajib muttasil. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. Nah ini syuraka madnya mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus, karena memang harus dibaca panjang dan harusnya ditentukan 6 harokat. Menurut Warosh, menurut Asim 5 harokat. Muttasil menyatunya hamzah dengan mantubi'i. Mantubi'inya dalam kalimat ka, alif mati setelah hakar patah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat bertemunya, maka disebut wajib muttasil. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan min Allah wallahu. Saya ingatkan lagi, waw dibaca wa. Wallahu bukan wallahu, tapi wallahu alimun halim. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u bis-sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Wallahu alimun halim.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna az-zumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u bis-sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab warasa, warisan, atau disebut juga bab tirkah. Walakum, dan bagimu suami-suami, para suami, bagi laki-laki dapat bagian nisfu ma taraka azwajukum, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Seperdua itu adalah 50%, setengahnya. Jadi ketika kita punya istri meninggal, maka kita dari warisan itu menurut ilmu faraid dapat bagian 50% dari harta kekayaan gonogini yang ada. Itu juga illam yakun lahunna walad, jika istri-istri itu tidak mempunyai anak. Kondisi ini begini, dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Apakah anak itu dari kita atau dari suami sebelumnya dan lain sebagainya? Lihat di tafsirnya, minkum, apakah anak itu anak bersama kita, artinya anak kita, au min ghairikum, atau anak bukan dari kita, berarti anak dari suami yang dulu. Itu sama, halnya sama. Tapi fa in kana lahunna walad, jika istri kita yang meninggal, jika seorang istri yang meninggal, lalu istri itu punya anak, maka falakumur rubu'u, maka bagi para suami kebagiannya cuma 1/4, berarti 25% dari harta peninggalan gonogini. Karena yang sebagian nanti bagian anak-anaknya yang ditinggalkan, itu pun dibagi mimbak diwasiatin. Setelah semua wasiat dilaksanakan, setelah semua wasiat ditunaikan, yusi nabiha, yang perempuan itu berwasiat selama hidupnya, lihat catatan surat wasiatnya, hitam di atas putihnya apa yang dia wasiatkan. Kalau dia wasiat, seandainya saya meninggal karena saya belum haji, tolong dihajikan, dananya pakai dana saya, maka keluarkan dulu dana buat menghajikan secara badal. Berapa badal haji? 20 juta. Diambil dulu dananya 20 juta. Audain, atau si perempuan itu punya utang, maka dibayarkan utangnya dulu. Ternyata utangnya 30 juta. Meninggalkan harta warisan cuman 15 juta. Wasiat harus dihajikan, dananya 20 juta, utangnya 30 juta.
Seandainya saja wanita itu punya simpanan 100 juta, wasiat untuk dihajikan 20 juta, dia punya utang 30 juta, dibayarkan berarti sisa 50 juta, maka falakumur rubu'u, bagi laki-laki yang ditinggalkan bersama anaknya, laki-lakinya mendapat 25%. 25% dari 50 juta berarti 12,5 juta. Itu dapatnya segitu. Makanya jangan biarkan perempuan itu banyak utang, nanti bebannya mas suami. Perempuan zaman sekarang mah utangnya kemana-mana sudah, bank keliling, bank emok, bank. Mimba diwasiati yusi nabiha audain walakunna rubu', dan sebaliknya kalau seandainya seorang suami yang meninggal, maka walahunna, bagi wanita ay zaujatu, bagi istri-istrinya itu dapat bagiannya ar-rubu', hanya 1/4. Istrinya bukan cuma 1, 3 istrinya. Lihat di layar, ta'addadatna aula. Apakah istrinya itu cuma 1 atau 2 atau 3 bahkan 4, maka dapat bagiannya tetap hanya 1/4 ar-rubu'. Maka jarang istri yang mau dimadu, karena kalau mati suaminya, aturan hak sendiri ini dibagi rata sama istri mudanya. Ini alasannya. Di samping alasan cinta tidak bisa dibagi. Suami meninggal, dia dapat 1/4. Tirkahnya 100 juta, berarti dia dapat 25 juta. Kalau ternyata istrinya ada 2, berarti cuma dapat 12,5 juta. Kalau istrinya ada 4, berarti cuma dapat ini ta'addadna aula. Apakah istri itu 1 atau lebih daripada 1, maka bagiannya tetap 1/4. Kok suami tidak ada ta'addadna atau aula? Kok suami 1 atau dia tidak? Karena nggak mungkin 1 orang istri, 1 orang perempuan punya suami 3, nggak mungkin. Termasuk yang ngomong. Itu pun ilam yakul lakum walad, jika laki-laki yang meninggal itu tidak punya anak. Sama, baik anak dari perempuan itu atau anak dari perempuan yang lain, yang penting anak suaminya, maka kebagiannya 1/4. Mau dibagi 2, mau dibagi 3, tetap 1/4. Tetapi fa in kana lakum walad, kalau suami yang meninggal itu punya anak, minhunna, baik dari istri-istri yang ada sekarang, au min ghairihinna, atau dari istri-istri yang dulu, maka falahunna sumun, maka bagi wanita cuman kebagian as-sumun, 1/8. Berarti cuma 12,5 juta. Nah ini belum fik, ini baru pusat Al-Quran sebagai pusat hukum, nanti dijelaskan oleh hukum. Tapi Bapak harus tahu, seorang perempuan mendapat warisan karena meninggal suaminya, walaupun si perempuan itu baru dinikah sama suaminya, tetap dapat warisan 1/8.
tetap dapat warisan. Hal ini saya mengalami sendiri. Saya dipanggil ke suatu tempat, ke suatu daerah untuk menyelesaikan soal ini. Karena si abah itu punya istri yang ketiga, baru seminggu punya istri yang ketiga meninggal. Maka istrinya karena tahu hukum menuntut 1/8. Anaknya tidak mengizinkan istrinya dapat bagian karena dianggap ibu tirinya itu belum lama jadi suami dari istri abahnya. Alasannya ngurusin aja kagak, ini juga kagak dan sebagainya, baru seminggu. Saya bilang kalau sudah menjadi istri, sudah akan nikah, qabiltu nikah, itu saat itu juga istri sudah dapat bagian warisan as-sumun 1/8. Jadi batasannya bukan batasan 1 hari, bukan batasan 1 minggu, bukan batasan 1 bulan, tapi batasannya akad nikah. Begitu selesai akad, itu hak waris sudah nempel kepada si perempuan. Berapa dapatnya as-sumun? 1/8. Kalau memang hartanya ada 100 juta, berarti dapat 12,5 juta pala usul. Mimma taraktu. Di sini kan tafsir tidak sebagai butuh pikir, butuh penjelasan, lebih butuh syarahnya. Ini sumber. Falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusina biha lain, sebagaimana yang dijelaskan tadi, setelah wasiat itu ditunaikan, setelah utang itu dibayarkan. Waladul ibni fi dzalika kal waladi ijma'an. Cucu dalam hal ini sama dengan anak. Wa in kana rajulu yurasu kalalah. Nah, seandainya seorang laki-laki mewarisi seorang kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu adalah la walidalahu wala walada. Seseorang yang meninggal, dia tidak punya anak dan juga dia tidak punya orang tua. Lalu meninggal, siapa pewarisnya? Itu saudaranya. Seandainya seorang laki-laki mewarisi kalalah, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, dia juga punya anak. Aw imra'atun turasu kalalah walau al-murisi kalalah akhun aw ukhtun min ummin wa qarabatin bin mas'ud wa ghari wa likulli bani sudus, itu 1/6 mimma taraka. Fa in kanu lahu ikhwatun, seandainya mereka ada saudara banyak, wal waqtul aksar min dzalika ay min kulli wahidin falahum suraka, maka dia bersamaan dalam warisan bisulus. Yastawi bi dzakarahum unsahum, dan dalam bagian ini laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan bagiannya sama, yastawi. Lagi-lagi mimba diwasiati yusab bi audain, setelah wasiat itu ditunaikan, setelah utang itu dibayarkan. Kalau utang ghairu mudhar, yang tidak membuat sengsara, halun min dhamir yusi ghairu mudkhil darar alal warasa fa yusi bi aksara minas sulis. Nah, ini patokan, harus Bapak paham. Wasiat yang disampaikan oleh mayit ada batasannya, yaitu batasannya di bawah 1/3. Kalau wasiat itu bi ayyusa bi aksara minasulus, kalau seseorang wasiat di atas bi aksara minasulus, di atas 1/3, maka wasiat itu bisa dibatalkan. Seringkali terjadi.
Seorang kalalah tidak punya anak, tidak punya ayah. Meninggal dia cuma punya anak angkat, punya anak pungut. Karena sayangnya sama anak pungut, dia menulis surat wasiat dari harta 100 juta yang dia miliki, yang dia simpan, dihibahkan dengan surat wasiat, diwasiatkan untuk anak angkatnya 50 juta atau 40 juta. Maka kalau terjadi wasiat semacam itu bisa dibatalkan karena wasiatnya aksar minus sulus, lebih banyak dari 1/3. Wasiat itu yang sah maksimal 1/3. Kalau dari 100 juta berarti hanya 33,33 juta. Lebih daripada itu bisa dibatalkan. Wasiat minallah, ini pesan dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah Maha tahu terhadap makhluknya, halim, dan Allah Maha bijaksana, Maha kasih sayang, bitakhiril uqubah, dengan mengakhirkannya siksa. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Itulah rambu-rambu Allah. Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Maka wa may yuti'illah wa rasulah, siapapun orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka orang taat itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai dari bawahnya, khalidina fiha, dan dia akan kekal di dalam surga. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan yang agung yang tidak bisa diukur keagungannya, karena bukan kabir dan bukan kasir dari Allah, kebahagiaan dari Allah. Tetapi sebaliknya, wa may ya'sillah, siapapun yang maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan maksiat kepada Rasulullah, wa yata'adda hududahu, dan melewati rambu-rambu Allah, melewati ketentuan-ketentuan Allah, melewati batasan-batasan toleransi Allah, maka yudkhilhu naran khalidan biha, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, dan walahu adzabun muhin, dan di api neraka itu dia disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Dan selanjutnya, wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.